Kawanmu juga itu siapa namanya? Siapa namanya kau bacok ini? Pria bertato dan berambut gondrong ini tidak berdaya saat ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung Minggu siang. Diko Yulianto ditangkap setelah sempat menjadi DPO karena menganiaya temannya Ahmad Maryadi, korban terluka di bagian wajahnya. Mana suratnya? Kasih ambil Madli. Dari rumah tersangka, polisi menyita sebuah pedang yang digunakan untuk menganiaya korban pada Lebaran ketiga lalu. Tersangka menuduh korban arogan karena menggeber-geber motor di depan rumahnya. Ya, ngomongnya berbelit-belit nggak benar. Kamu sabet di bagian mananya? Muka sebelah kiri. Pakai golok? Iya. Berapa kali? 1 kali. Golok itu kamu ambil di dalam rumah apa memang udah dibawa? Dari rumah. Dari rumah? Iya. Kamu kenal dengan korban itu? Kenal. Kenapa? Karena kamu kesel ya? Kesel saya mau belain dia mau dikeroyok kalau nggak ada itu malam itu kalau nggak ada bapak saya mungkin udah di masa orang. Tersangka rupanya seorang residivis kasus yang sama. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka sering membuat onar dan membawa senjata tajam saat keluar rumah. Berapa kali sabetan tuh, Pak? Itu 2 kali. Untuk korban sendiri lukanya, Pak? Korban luka di pipi sama di tangan. Nah, itu. Kalau untuk pasal yang kita jerat sendiri, Pak? Terus kita jerat si pelaku ini dengan pasal 351 ayat 1, ancaman 5 tahun. Tersangka sempat kabur keluar kota sebelum akhirnya ditangkap. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sepekan buron, pelaku pengeroyokan hingga korbannya tewas pada malam takbiran di Pasar Bukit Kemuning, Lampung Utara ditangkap pada Minggu siang. Polisi menangkap 3 pemuda. 2 pelaku masih berstatus sebagai saksi dan seorang lagi bernama Radi ditetapkan sebagai tersangka. Korban bernama Regi Gunawan, warga Waikanan. Tersangka berdalih ditantangi oleh korban yang sedang konvoi bermotor merayakan malam takbiran. Tersangka berdalih pisau yang digunakan untuk menikam korban adalah milik korban yang berhasil direbutnya. Dia datang, dia nunjuk-nunjuk mau ngajak ribut, mau nyabut pisau. Terus? Langsung saya ambil pisaunya, saya rebutin. Gitu ya? Ya. Terus kamu tujuan? Saya tujuan ke dia itulah. Berapa? 2. Di bagian mana dia? Bagian dada. Dengan? Dengan yang kanan. Tersangka kabur ke Lampung Barat sebelum akhirnya pulang dan ditangkap polisi. Dan pada saat kita melakukan penangkapan, kita lanjutkan dengan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan di 2 tempat berbeda, kami mendapatkan informasi bahwa tersangka utama atas nama R yang sudah diterbitkan DPO sebelumnya, ini menyerahkan diri kepada kami. Dan saat ini 3 pelaku kita amankan dan kita akan tentukan statusnya 1 kali 24 jam untuk 2 orang yang kita amankan sebelumnya. Tapi kalau untuk tersangka R ini sudah kita pastikan bahwa sebagai tersangka utama. Pengeroyokan korban terjadi pada malam takbiran lalu. Korban tewas dikeroyok oleh belasan pemuda. Korban tewas akibat menderita luka tusukan senjata di bagian dada dan perut. Pengeroyokan bermula saat korban berhenti dari motor karena tidak terima dilempar batu oleh rombongan pemuda yang nongkrong di pinggir jalan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Truk dengan plat nomor polisi BE8486PX ini nyaris terperosok ke rawa di Jalan Sumatera Lintas Timur Desa Jaya Sakti, Sipang Pematang, Mesuji Minggu pagi. Kedua roda bagian belakang sudah tergantung di atas rawa. Truk tertahan oleh bagian depannya karena tidak membawa muatan. Truk ini kecelakaan setelah menyerempet pemotor yang akan disalip. Pengemudi banting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan lebih parah. Pengemudi truk membawa pengemudi motor ke rumah sakit. Nah, karena mobil ini tadi datang secara bersamaan, barengan dengan motor nggak tahu dia nggak lihat apa ngindarin apa, langsung masuk ke gang ini tadi. Tahu-tahu udah ketumbur itu tadi mobil tadi. Korban gimana, Pak? Kondisi korban tadi luka-luka dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak meninggal, Pak ya? Belum. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa. Truk kemudian dievakuasi dengan cara ditarik menggunakan truk lain.
Kasus kecelakaan ini ditangani polisi unit Laka Lantas Polres Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Tim Inafis Polres Tulang Bawang Jumat siang menggelar olah TKP kebakaran puluhan kios di Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung. Penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Polisi menyita sejumlah kabel listrik, puing, dan barang yang telah menjadi puing akibat terbakar. Polisi menyimpulkan penyebab kebakaran 10 kios tersebut akibat korsleting listrik. Pada lokasi tersebut, kerugian kebakaran adalah 10 ruko. Estimasi kerugian bisa mencapai sekitar 1 miliaran. Dari hasil olah TKP sampai dengan saat ini, dugaan penyebab kebakaran itu sendiri adalah timbulnya arus pendek yang menyebabkan adanya titik-titik api di situ. Para pedagang mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Mereka tak bisa menyelamatkan barang dagangannya karena saat kejadian kios sudah tutup dan mereka berada di rumah. Para pedagang meminta pengelola pasar meningkatkan keamanan dan menyiagakan mobil damkar lebih banyak agar kejadian serupa tidak terulang. Isinya dalam apa aja, Mbak? Isinya sembako, beras, minyak, Perkiraan kerugian, Mbak? di atas 200. Memang sebelumnya memang diisi full ya? Memang diisi, memang sengaja hari itu kamu buka, jadi dikondisikan barang itu ready untuk buka. Kebakaran di Pasar Unit 2 Tulang Bawang terjadi pada Kamis malam. Api dengan cepat meludeskan puluhan kios. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas menurunkan 3 mobil damkar. Saat kejadian, ratusan warga dan aparat bahu-membahu mengevakuasi dagangan dari dalam kios di sekitar TKP. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.